Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, di antara nikmat ini dan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam dan habibana wa nabiyana karim kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in itba tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin. Begitu juga mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pondok pesantren Madrikul Ulum, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya beserta keluarganya, mudah-mudahan putra-putrinya dijadikan putra-putri yang saleh dan saleh. Tidak lupa yang saya hormati ibu bapak guru yang alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga sudah hadir di kegiatan pengabdian ini. Saya di sini selaku pembawa acara atau master of ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Adapun susunan acara yang akan dilaksanakan pada kali ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keenam yang keempat penandatangan serah terima, dan yang terakhir yaitu doa beserta tutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara yang pertama telah kita buka. Lanjut acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Nyanjung Harapan, yaitu Bapak Salman. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhal hadirun al-kiram wal muhtaram, usikum wa nafsi wa bitaqullah faqad fazal muttaqun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari Politeknik Subang, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan Bapak Ibu guru semua, dan beberapa pengurus dari pihak pondok pesantren. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, berkat kudrat dan iradatnya kita semua bisa berkumpul hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul dalam acara program pengabdian kepada masyarakat dari Polsub untuk kedua kalinya ya, untuk tahun kedua, yang mana beberapa produk tahun kemarin sudah diserahkan dan di MOU-kan kepada pihak kami, diantaranya adalah e-learning, lalu juga formulir online. Alhamdulillah, yang sangat kemarin langsung dijajal itu bukan di e-learning tapi di formulir online, itu langsung dijajal kemarin dengan segala ya mungkin ketidaksempurnaan kita juga paham, ketidaksempurnaannya kita banyak trouble dan lain sebagainya. Semoga kedepannya kita bisa terus berkembang dan juga berikan banyak manfaat untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen dari Polsub dan juga adik-adik mahasiswa yang
kebetulan diberikan tugas untuk hari ini dalam program pengabdian kepada masyarakat. Kami ucapkan selamat bekerja sama, kita sama-sama bekerja ya untuk menjalankan program ini, karena program ini kalau sudah dibuat kita tidak bisa bekerja sama, hanya dibuat saja udah ya apa manfaatnya gitu. Ya semoga kita semua Bapak Ibu guru juga di sini, semoga hal tersebut bisa menjadi bisa menjadi program yang bagus juga untuk anak-anak kita di sini. Di antaranya untuk mencegah bullying, untuk mencegah tindakan kekerasan yang berbau pelecehan, yang mungkin kita hari ini kita sadari itu merupakan bukan bentuk pelecehan, bukan bentuk penghinaan, bukan bentuk bullying, yang itu pergaulan tidak sehat di anak-anak. Ya berbeda mungkin dengan kita di zaman milenial ya, mungkin Bapak Ibu dosen juga paham ya, ngeledekna model kumaha, tapi ai baheula mah da henteu baperan ayeuna mah mungkin ya sesuaikanlah dengan zamannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Sekali lagi mari kita sama-sama simak materi dari adik-adik mahasiswa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dalam melaksanakan tujuan kita sebagai pendidik, untuk mendidik anak-anak kita sehingga pulang dari sini mereka benar-benar membawa pelajaran yang bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Salman yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan dari Politeknik Negeri Subang, yaitu Ibu Habsyah Syafarida Agustina. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang terhormat kepada pimpinan Pondok Pesantren Madarikul Ulum Garut beserta dengan pimpinan lainnya, dan juga yang terhormat guru-guru dari SMA, SMP yang dibawahi oleh Yayasan Pesantren, dan yang kami hargai tim peneliti, dan juga yang kami banggakan tim asisten riset dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Izin Bapak Ibu, mungkin ini kali kedua kami berada di sini. Yang pertama mungkin sudah kami lakukan kegiatan FGD, Focus Group Discussion, dengan beberapa perwakilan guru dan juga pimpinan pondok pesantren di beberapa bulan yang lalu. Mungkin ada beberapa yang hadir juga saat ini ya. Dan itu kami melakukan terkait kegiatan pentingnya pembuatan aplikasi terkait proteksi untuk deteksi dini kesehatan jiwa pada remaja. Dan alhamdulillah hasil dari FGD tersebut menyatakan bahwa sangat membutuhkan aplikasi tersebut, mungkin tidak hanya untuk siswanya tapi juga untuk guru-gurunya, seperti itu ya. Dan alhamdulillah sudah kami kembangkan, dan hari ini rencananya kami ingin mensosialisasikan dan juga sharing terkait dari penggunaan aplikasi proteksi berbasis website. Nah, di sini mungkin kita ketahui bahwa banyak sekali ya Bapak Ibu permasalahan kesehatan jiwa di remaja, terutama di pondok pesantren. Untuk itu kami ingin sekali memberikan manfaat, karena kami berada di ruang lingkup kesehatan jiwa dan juga sistem informasi, sehingga kami membentuk atau membuat aplikasi proteksi sebagai penguatan kesehatan jiwa pada santri dengan aplikasi proteksi berbasis website untuk mendukung pondok pesantren sehat dan juga inklusif.
Di sini mungkin saya mewakili sebagai ketua peneliti dan juga ada anggota, ada Ibu Anissa dan juga Pak Taufan. Seperti itu. Harapannya dengan adanya aplikasi ini bisa bermanfaat bagi para santri, tidak hanya sehat secara fisik tapi juga sehat secara mental atau secara jiwa. Dan izin mungkin barangkali hari ini kami akan sosialisasikan dan mengajarkan kepada Bapak Ibu terkait penggunaan dari sistem yang mana besok dilanjutkan kepada para siswa. Dan mungkin perwakilan hanya 50 siswa, bagaimana cara menggunakan dari aplikasi tersebut sehingga bisa digunakan ke depannya secara berkelanjutan oleh pihak pesantren dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan jiwa di pondok pesantren itu. Mungkin seperti itu sambutan dari saya selaku ketua panitia. Mungkin saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Habsyah Syafarida Agustin yang telah menyampaikan sambutannya. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi pertama terkait pentingnya kesehatan jiwa yang akan disampaikan oleh Ibu Habsyah Syafarida Agustina SKAP Nurse MKAP. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu mungkin izin sambil yang saya sampaikan di sini terkait sosialisasi terkait penguatan kesehatan jiwa yang tadi mungkin sudah beberapa hal saya sampaikan di sambutan, dan mungkin penguatan dari Pak Salman. Memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi pada remaja, terutama mungkin di pondok pesantren ini, sehingga kami ingin memberikan solusinya yaitu berupa aplikasi berbasis website. Oke, next. Nah, ini adalah latar belakang kenapa kami membentuk atau membangun dari sistem ini, karena kesehatan jiwa dan remaja para santri ini menjadi isu yang sangat penting sekali pada masa usia remaja, yaitu transisi dari usia 15 sampai 24 tahun. Mungkin kita sering melihat ya adanya perubahan emosional, sosial dan juga psikologis yang sangat cepat pada remaja-remaja saat ini. Nah, secara WHO pun juga menyebutkan bahwa 1 dari 7 remaja usia 10 sampai 19 tahun ini sering mengalami kesehatan jiwa, namun banyak yang belum terdeteksi dan tidak mendapatkan penanganan secara khusus. Di Indonesia, jumlah remaja ini mencapai sekitar 46 juta jiwa, dan masalah kesehatan jiwa menjadi tantangan yang sangat serius dalam dunia pendidikan. Jadi sehingga kalau misalnya para remaja kita mengalami gangguan kesehatan jiwa, bagaimana untuk generasi penerus ke depannya? Bagaimana pemimpin-pemimpin yang nantinya akan memimpin, misal dari pondok pesantren ini ataupun di negara kita, seperti itu. Jadi sangat penting sekali kesehatan jiwa pada remaja ini. Nah, di santri ini banyak sekali permasalahan. Ini pun juga kami ambil dari alif.id ya, bahwa santri dalam kepungan kecemasan digital gitu ya. Ini sudah ada beritanya. Dan di santri ini juga tidak hanya secara sosial, tapi juga ada tekanan akademik dan juga lingkungan pesantren. Ini dapat mempengaruhi kondisi psikologi santri. Santri mungkin sering sekali menjalani aktivitas belajar secara formal, kegiatan asrama, ibadah, dan juga interaksi sosial yang padat setiap harinya dari subuh sampai malam, seperti itu. Kemudian kondisi ini juga dapat memunculkan stres akademik, kecemasan, kelelahan mental, hingga kesulitan adaptasi sosial. Nah, dalam observasi awal kami lakukan di Pondok Pesantren Madarikul Ulum ini, pemantauan kondisi psikologi santri masih bergantung pada pengamatan guru dan juga pengasuhan secara subjektif. Mungkin ada pelaksanaan deteksi dini dengan pihak puskesmas, namun mungkin tidak berjalan secara per bulannya,
atau per semesternya, tapi kurang lebih per tahun ya, setahun sekali, dan mungkin itu juga kadang ada kadang tidak seperti itu ya. Oke. Next. Nah, selain itu juga yang kami ketahui bahwa di sini belum tersedianya sistem deteksi dini kesehatan jiwa berbasis teknologi di lingkungan pesantren. Nah, sebagian besar pesantren juga belum memiliki sistem screening kesehatan jiwa yang terstruktur, terdokumentasi dan juga berkelanjutan, sehingga penanganan ini biasanya dilakukan setelah muncul masalah. Ada masalah, ada laporan, baru kita tangani ya secara reaktif seperti itu. Nah, kemudian belum adanya dashboard pemantauan maupun data historis kondisi psikologi santri, sehingga menyebabkan guru kesulitan melakukan pendampingan berbasis data. Karena kita tidak tahu, tidak ada datanya, sehingga siapa saja yang pernah mengalami masalah, misalnya masalah dari remaja, seperti itu ya, misalnya seperti berantem antar temannya di kobongnya, seperti itu, ataupun permasalahan-permasalahan dengan keluarganya, yang mungkin bawa ke pondok pesantren. Nah, sehingga dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu sekali pendekatan yang preventif dan juga edukatif berbasis nilai spiritual. Nah, di sini masih banyak sekali stigma negatif terkait kesehatan jiwa, mungkin yang kita kenal dengan aib ya Bapak Ibu. Kadang ada yang nggak mau mengakui bahwa dirinya mengalami cemas, depresi gitu ya, karena malu gitu. Tidak hanya remaja, mungkin di zaman sekarang juga masih banyak yang tabu ya terkait hal tersebut, sehingga tidak ingin menilai ataupun berobat gitu ya kalau sedang mengalami kecemasan ataupun depresi tersebut, yang akhirnya dipendam, ujungnya membludak gitu ya. Kalau udah ini langsung emosinya keluar, kurang lebihnya seperti itu gejala awal yang biasanya muncul. Nah, kemudian pendekatan berbasis spiritual ini juga dinilai lebih sesuai diterapkan di lingkungan pesantren karena dapat dikombinasikan dengan nilai keagamaan, pembinaan karakter, dan juga penguatan emosional santri. Selain itu juga penggunaan teknologi berbasis website ini juga membuat layanan edukasi dan screening menjadi lebih mudah diakses baik oleh santri maupun pengajar. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang terjadi di pesantren, terutama di Madarikul Ulum ini. Yang pertama adalah belum adanya sistem screening kesehatan jiwa yang terstruktur, pemantauan masih bersifat subjektif dan manual, keterbatasan akses layanan konseling profesional, dan masih adanya stigma terhadap kesehatan mental. Untuk itu kami di sini memberikan solusi, yaitu berupa penerapan aplikasi proteksi berbasis website, screening kesehatan jiwa secara mandiri, cepat, aman, dan juga rahasia, dashboard pemantauan untuk guru atau pengajar, dan juga psikoedukasi kesehatan jiwa berbasis nilai spiritual. Nah, di sini ada beberapa fitur terkait aplikasi proteksi. Yang pertama tadi adalah screening kesehatan jiwa. Jadi nanti santri dapat melakukan screening kesehatan jiwa secara mandiri, cepat, aman, dan juga rahasia menggunakan instrumen MMYSV1 dan SRQ29. Instrumen ini sudah sama Kemenkes. Di Kemenkes juga sudah mengeluarkan aturan ataupun kebijakan untuk screening pada remaja ini menggunakan MMYSV1 dan SRQ29. Jadi kami mengacu kepada Kemenkes tersebut. Kemudian juga ada dashboard monitoring santri, di mana nanti para guru, pengajar bisa memantau kondisi psikologi santri melalui dashboard interaktif, membandingkan data awal dan akhir semester, serta menerima notifikasi untuk tindak lanjut. Nah, jadi mungkin besok kita akan melakukan screening awal. Kemudian nanti akan kita evaluasi lagi di 2 atau 3 bulan ke depan, maksimal di bulan November, kita lakukan screening lagi untuk evaluasi. Apakah ada perubahan gitu ya secara signifikan pada siswa gitu setelah dilakukan tadi screening, kemudian edukasi, dan pastinya akan dilakukan atau diterapkan oleh siswa tersebut
ketika siswanya mengalami kecemasan atau depresi, sehingga nanti di bulan kedua atau ketiga itu akan dievaluasi lagi, para siswa akan mengisi kembali screening tersebut. Kemudian kita akan lihat perubahannya, apakah ada penurunan atau bahkan penaikan, seperti itu. Nah, kemudian aplikasi berikutnya, di dalam aplikasi itu ada fitur terkait video dan materi psikoedukasi spiritual kesehatan mental. Nah, ini sudah berbasis 3D Bapak Ibu, jadi kami kemas sesuai dengan yang sedang tren saat ini. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di IG gitu ya, di media sosial yang videonya itu berupa animasi. Nah, kami kemas menjadi video animasi 3D sehingga penyampaiannya lebih luwes juga untuk para remaja dan secara visual juga lebih menarik. Seperti itu, dan nanti ada tahapan-tahapannya dari terapi tersebut, jadi bisa dilakukan oleh santri di mana saja dan kapan saja dengan panduan atau bimbingan dari video tersebut. Nah, ini tahapan kegiatan kami terkait sosialisasi sudah dilakukan sebelumnya, pelatihan dan juga penerapan ini dilakukan hari ini dan juga besok. Kemudian pendampingan dan evaluasi serta keberlanjutan akan kami pantau selama 2-3 bulan ke depan. Nah, ini adalah target luaran kami. Di sini kami mengharapkan dengan adanya PKM ini, kami berharap kegiatan yang dilakukan ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek sampai 2 bulan atau 3 bulan ke depan, tapi juga kami harapkan aplikasi ini bisa digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para ibu bapak di sini sehingga bisa digunakan secara keberlanjutan. Kemudian peningkatan literasi oleh santri, peningkatan kemampuan guru dalam pendampingan psikososial, implementasi aplikasi proteksi dan juga terwujudnya pesantren sehat dan juga inklusif. Ini adalah harapan dan kolaborasi di mana kami mengharapkan adanya sinergitas antara perguruan tinggi dan juga pesantren, kemudian menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat secara mental dan spiritual, juga mendukung keberlanjutan program secara bersama-sama. Insya Allah izin nanti terakhir kami akan ada penandatanganan serah terima BAST untuk aplikasi proteksi berbasis website ini dari kami kepada pihak pesantren, nanti diwakili oleh Pak Tapi ya, nanti sore setelah kegiatan ini nanti Bapak akan ke sini, kemudian kami lakukan secara seremonial untuk penandatanganan dan juga untuk kerjasama seperti itu. Oke, mungkin terima kasih dari saya itu terkait pentingnya kesehatan jiwa bagi remaja dan juga solusi terkait proteksi berbasis website. Mari bersama peduli terhadap kesehatan remaja demi masa depan yang lebih cerah. Terima kasih, salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hapsyah yang telah menyampaikan materi terkait pentingnya kesehatan jiwa. Materi yang kedua yaitu terkait sosialisasi aplikasi proteksi website yang akan disampaikan oleh Bapak Taufan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin masuk ke dalam sesi untuk uji coba aplikasi. Di sini juga ada aplikasinya masih belum sempurna 100%, jadi masih perlu masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kemarin itu kan ada request ya, Bapak Ibunya juga pengen
ikutan katanya gitu ya, ikutan pengen dicek gitu ya. Oke, ya Bapak Ibu, di sini tuh kita punya 4 aktor utama sebenarnya, yaitu pertama aktor utamanya nanti ada siswa, tapi di sini siswa tidak perlu memiliki akun. Jadi akunnya itu hanya akun yang dimiliki oleh admin, oleh guru BK ya, guru BK, wali kelas, dan satu lagi ada kepala sekolah sama pimpinan yayasan. Kenapa sih siswanya nggak perlu punya akun? Karena kan di sini siswa-siswanya kan tidak menggunakan HP ya. Nah jadi ya udah nggak perlu pakai akun, tapi nanti segala sesuatunya kita kontrol atau kita mulai sesinya itu dari guru BK. Jadi yang punya wewenang di sini adalah guru BK. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya saya tampilkan dulu karena untuk uji coba ya. Tampilkan dulu, nanti kita bisa masuk ke dalam dashboardnya guru BK. Ini kita sebagai guru BK. Di guru BK ini nanti ada dashboard utama, manajemen sesi, manajemen kuesioner, hasil screening, pendampingan santri, sama laporan. Laporan biasanya kan nanti buat ke atasan. Nah, kalau untuk manajemen sesi tadi ketika kita mau membuat sesi untuk pengambilan data, kita harus bikin dulu sesi. Nanti bisa tambah sesi. Nah, nanti di sini nama sesinya nanti simpan dan generate token. Nanti tokennya sudah terbuat, baru santri itu bisa mengakses. Kalau di sini ada manajemen kuesioner, di sini ada pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan ini sebenarnya sudah disesuaikan dengan Kemenkes ya, disesuaikan dengan Kemenkes. Jadi ini udah sesuai standar dari sana dan jumlahnya pertanyaannya juga udah sesuai dari sana. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, kita masih bisa edit dan bisa aktif dan nonaktifkan si pertanyaan tersebut. Lalu untuk guru BK di sini bisa melihat juga hasil screeningnya dari keseluruhan santrinya. Lalu di sini bisa melihat yang perlu pendampingan siapa aja gitu ya. Ini untuk guru BK. Lalu selanjutnya untuk kalau untuk wali kelas itu cuma bisa ngelihat hasil aja, tidak bisa bikin token dan lain-lain gitu. Untuk kepala sekolah pun sama, hanya melihat laporan aja, dan pimpinan yayasan juga sama. Nah, untuk yang bakal berperan aktif itu antara guru BK sama administrator. Nah, di sini untuk administrator itu dia bakal mengelola konten video. Jadi kan ada video edukasi. Nah, di sini ada video edukasi pentingnya kesehatan jiwa, finding inner peace. Satu lagi ada kecemasan depresi. Ini yang sudah kami buat sesuai dengan panduan yang ada untuk kesehatan mental. Nah, lalu ini juga ada artikel-artikel. Nah, tugasnya administrator di sini untuk memunculkan atau menayangkan konten-konten yang akan ada di dalam website ini.
Ini juga nanti karena kita ini kan dipublishnya ke YouTube ya. Kenapa ke YouTube? Karena pertama, kalau kita diupload ke dalam postingan kita itu bakal memakan memori. Nah, jadi postingan kitanya nanti cepat habis space-nya. Nah, lebih baik dari kami menyarankan diupload ke YouTube. Kan kalau nggak salah Mandarik juga punya ya. Nah, upload ke YouTube Mandarik nanti juga bisa linknya dipasukkan ke sini. Jadi muncul seperti ini gitu. Ini untuk administrator. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mau mencoba, bisa mengakses di browser riset apa aja .my.id. Ini masih hostingan sementara ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk hostingan selanjutnya mungkin bakal kita gabung sama website yang Madarik Ulum ya. Kan kemarin udah ada yang waktu pas pengabdian tahun lalu. Nanti kita bikin subdomain di sana supaya nggak pusing kemana kesana kemari gitu. Jadi tinggal dibikin subdomainnya aja. Gitu. Apakah sudah bisa kebuka semuanya? Yang mana? Oh enggak, ini aja langsung masuk screening. Nah, di sini ada demo 1 2 3. Mungkin boleh dibantu sama Riba. Nah, nanti di sini diketik aja huruf besar semua. Nah, demo 1 2 3. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa ngisi untuk yang ini aja SMP kelas 8. Nanti juga mungkin saya butuh bantuan dari Bapak Ibu wali kelas di sini. Saya mau minta nama kelasnya sama data siswanya, karena sebenarnya harusnya diinputkan dulu data siswanya, kan kita tuh belum punya data siswanya, jadi ini masih pakai data umum aja. Ya, ini nanti kita isi biodata dulu. Nama lengkap bisa dicoba diisi. NISN-nya. Nah, kalau misalnya udah kita punya data, sebenarnya nanti dengan mengisi nama atau mengisi NISN, sebenarnya kalau siswa itu jarang hafal ya NISN-nya. Misalnya ngisi nama, nanti bisa muncul NISN-nya otomatis seperti itu. Asal kita udah punya data nama siswanya dulu sama data NISN-nya. Lalu bisa isi tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini harus diisi sejujur-jujurnya, karena kalau di bawah 18, kalau di bawah 18 tahun itu ada beda kuesioner, pakai yang MYS V1 ya, V1 itu hanya 6 pertanyaan, tapi kalau udah di atas 18 tahun itu pertanyaannya ada 29 butir. Itu beda, emang peraturannya seperti itu. Ini kenapa kita ada penghasilan orang tua, karena biasanya penghasilan orang tua juga mempengaruhi dari kesehatan mental dari santrinya atau siswanya gitu. Termasuk juga riwayat keluarga di sini. Oh, ini bisa touchscreen. Oh, nggak bisa. Oh, ini di sini ya? Oh iya benar. Bukan itu ya? Oke. Nah, ini untuk riwayat keluarga. Kita misalnya kan karena penyakit kesehatan mental itu diturunkan dari keluarganya. Misalnya kalau yang nggak tahu bisa diisi tidak tahu. Terus di sini terkait
Oh, nggak usah deh, nggak boleh di sini aja. Nah, di sini anak tersebut pernah nggak untuk mencari bantuan profesional terkait kesehatan mental? Kalau belum, bisa pilih belum pernah atau pernah ke psikolog atau dokter jiwa. Karena di jurusan JTIK ya khususnya itu juga ada salah satu siswanya yang mengalami gangguan. Jadi memang itu dari orang tuanya juga sudah mengabarkan kalau misalnya anak itu memang sedang dikonsulkan dengan psikolog gitu. Jadi punya memang tekanan tertentu gitu ya. Apalagi dengan tugas yang banyak di kampus itu mentalnya juga kemarin kena gitu. Sempat nggak mau sekolah gitu. Itu ada. Nah, ini bisa dipilih, bisa semuanya atau bisa salah satu aja. Nah, lalu di sini diisi persetujuannya. Nah, di sini ada pengisian kuesionernya. Tadi karena udah di atas 18 tahun, jadi ini ada 29 pertanyaan. Kita bisa isi mulai sekarang. Sering merasakan sakit kepala? Kalau iya, iya. Terus selanjutnya kehilangan nafsu makan? Iya, misalnya. Tidurnya tidak lelap? Misalnya iya. Mudah menjadi takut? Misalnya tidak. Merasa cemas dengan cemas, tegang dan khawatir? Tidak. Apakah tangan Anda gemetar? Iya. Lalu apakah Anda mengalami gangguan pencernaan? Tidak, misalnya. Oh ya, kalau yang ada nggak diisi ini wajib diisi semua, jadi nggak akan bisa lanjut setelahnya. Nah, ini hasilnya atas nama Ulfar, lahirnya tadi tanggal tesnya tanggal 18 bulan 8, umurnya 36 tahun. Bisa. Ya karena kan tadi ada dua tipe. Kan berdasarkan umur, kalau AMMYSP 1 itu di bawah 18 tahun, kalau SAQ 29 itu kuesioner untuk yang di atas 18 tahun, jadi termasuk ibu juga sama, ibu bapak juga sama. Yang penting umurnya itu dilihat dari umur tanggal lahir gitu. Misalnya hari ini masih 18 di bawah 18, besoknya udah 18 itu kuesionernya berbeda gitu. Nah, di sini dari hasilnya, nah di sini kita bisa lihat domainnya di mana, yang resiko nafsunya dia cuma 5%, terus berarti ini faktor protektifnya 92%, jadi kita bisa lihat spektrum dari kesehatan si jiwanya itu tersebut seperti apa. Nah, kalau misalnya tadi di sini sebenarnya kita mau adakan fitur konsultasi dengan BK, tapi ini kan harus terhubung dengan WhatsApp ya, karena kalau di sini masih siswanya santrinya juga tidak pakai HP, jadi mungkin dihubunginnya langsung ke guru BK-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi dari sini santrinya sudah tahu seperti apa gitu ya,
Nah, bisa melihat materi dari edukasinya. Di sini ada materinya yang bisa dia lihat. Misalnya kalau kan nanti kita tuh berharapnya ini bisa diterapkan di awal semester sama di akhir semester. Nah, di akhir semester nanti itu kan bisa jadi bahan konsul gitu ya, pas bagi rapot dengan orang tua. Jadi ketika santrinya itu lagi pulang ke rumah, bisa buka HP, akses website ini dan nonton edukasinya gitu. Jadi kita menyediakan juga buat edukasi yang bermanfaat untuk santrinya gitu. Jadi pulang ke rumah nggak cuma main HP aja, tapi ngeliat edukasinya. Semoga pas ketika santrinya pulang lagi ke sini, pola pikirnya sudah berubah untuk menghadapi semester selanjutnya gitu. Mungkin segitu pemaparan demo aplikasinya. Materi selanjutnya. Oh, kita beri kajian dulu sebentar. Ibu Bapak, mohon izin, ini kita mau istirahat dulu buat sholat asar selama 15 menit. Habis itu kita kembali lagi ke sini untuk materi terakhir selama 30 menit, atau mau langsung saja setelah asar? Langsung saja. Baik. Baik Ibu, kita tunggu adzan asar selesai dulu ya.
Ibu Bapak sekalian, mohon perhatiannya kembali. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu terkait finding inner peace yang akan sudah Firdaus Eskandar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Anissa Mazda Firdaus. Di sini saya ketua tim penelitian. Lanjutkan lagi, saya salah satu anggota dari tim pengabdian kepada masyarakat di sini. Nah, di sini saya akan menyampaikan lanjutan materi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hafsyah Saparida, di mana materi yang pertama itu kita akan mengenal dulu apa sih kesehatan mental. Bagaimana, seberapa pentingnya kesehatan mental. Ketika kita sudah tahu apa itu kesehatan mental, maka dari itu kita harus ada apa? Ada intervensi yang dilakukan. Ya, jadi bagaimana cara mencegah dan menangani kesehatan mental yang terjadi, bukan hanya untuk remaja tapi untuk diri kita sendiri gitu. Nah, di sini ada finding inner peace, di mana kenapa kami mengambil judul finding inner peace, di mana kita akan menemukan ketenangan batin. Ya, di sini finding inner peace, peace berarti apa? Damai. Ya, itu kalau anak-anak remaja ini peace deh, peace gitu ya, berarti damailah, damai gitu ya, berarti kita di sini menemukan apa? Kedamaian di dalam jiwa, ya, dengan cara apa? Yaitu dengan mindfulness berbasis spiritual, ya, gitu. Nah, di sini mengapa remaja membutuhkan inner peace, ya? Kenapa remaja membutuhkan kedamaian di dalam jiwanya, di dalam batinnya? Yang pertama, di sini ada gejolak emosi. Remaja itu memiliki perubahan yang sangat luar biasa, ya, perubahan mental, perubahan emosi, yang mana pasti di sini Bapak Ibu sendiri sudah sangat hatam ya, bertahun-tahun menangani remaja yang emosinya luar biasa, labil, yang awalnya hahaha tiba-tiba marah-marah dengan teman sekelasnya, yang merasa dirinya paling tersakiti gitu ya. Suka ada yang ngadu nih, merasa dirinya tersakiti, merasa dirinya dijauhi oleh teman-temannya gitu ya, atau juga ada yang ngadu, ada yang jadi troublemaker dan lain sebagainya. Itulah remaja, dimana remaja ini adalah masa-masa mencari jati diri. Jadi di sini ada gejolak emosi, perubahan emosi yang akhirnya apa yang terjadi? Adanya perubahan fisik, hormonal, dan pencarian jati diri yang intens ya. Kalau misalkan jiwanya sehat, akan berpengaruh kepada fisik, karena kadang kita merasa sakit kepala, kita merasa sakit mah nih, sering kambuh, tapi itu bukan hanya dari makanan ya. Kamu sih sebak terus, kamu sih gorengan terus pakai sambal, padahal apa? Kita tidak tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh remaja tersebut. Jadi jangan selalu menyalahkan makanan, jangan selalu menyalahkan minuman, tapi kita harus tahu dulu ya, apa yang sedang mereka pikirkan. Kadang itu yang suka terlupakan. Kamu sih makannya gorengan pakai cabai, kamu sih makannya basreng di bumbuan pakai aida gitu ya, gitu. Nah, padahal selain itu apa yang terjadi? Apakah dia punya masalah yang sampai saat ini masih dipendam, yang belum dikeluarkan, yang akhirnya muncullah gejala-gejala pada fisiknya, mulai dari sakit kepala, mual, ya gitu. Tekanan kehidupan, tekanan akademik, sosial, keluarga, serta pengaruh era digital, yang mana mungkin akan berbeda sekali oleh yang dialami oleh remaja-remaja di pesantren. Ya, karena apa? Karena mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kegiatannya bisa dibilang monoton ya, yang mana nanti akan jenuh ya, yang biasanya kalau misalkan remaja di luar sana itu
mereka bisa dengan bebas keluar, bisa dengan bebas menggunakan gadget, ya, mengakses sosial media dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan yang di pesantren mungkin mereka merasa yang awalnya dikekang, yang mana ketika mereka keluar ada libur, kalau kata bahasa Sundanya kuda lepas dari gedogan gitu ya Bu ya, gedogan gitu, jadi kayak liar aja gitu. Nah itulah mereka merasa tekanan-tekanan tersebut yang lama dipendam, akhirnya ketika ada waktunya itu akan meledak gitu. Nah selanjutnya butuh dukungan keluarga, dari sekolah, dari masyarakat dan layanan kesehatan yang perlu berkolaborasi, di mana di sini kita pun akan melakukan kolaborasi antara apa? Antar kami dari dosen keperawatan, yang mana kami fokusnya di keperawatan jiwa, juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang ada di pesantren ini. Untuk apa? Untuk menumbuhkan atau menciptakan siswa pesantren yang sehat jiwa dan juga sehat fisik gitu ya. Nah kunci utamanya apa? Kita menyediakan ruang yang aman untuk mengenali emosi dan membangun ketahanan diri. Kadang gini Bapak Ibu, remaja itu sulit untuk bercerita. Yang pertama entah takut, terus juga merasa ini saya takut nanti diolok-olok oleh temannya, karena sekarang kejadian bullying itu sangat marak sekali dan kasusnya juga sudah sangat banyak ya. Itu jadi mereka lebih baik menahan, menyimpan semua permasalahannya itu di dalam dirinya, yang akhirnya nanti akan muncul apa? Kecemasan dan juga depresi. Kalau misalnya udah sampai ke tahap depresi, berarti udah sampai ke tahap yang paling berat ya, bisa sampai mengurung diri, bahkan mencederai dirinya sendiri dan juga bunuh diri, seperti itu. Nah di sini apa itu mindfulness berbasis spiritual? Yang mana mindfulness itu adalah suatu intervensi yang kami inovasikan, yaitu dari kesadaran dalam dirinya kita akan menyadari, mengenali pikiran, perasaan secara penuh pada saat ini. Kadang kita merasa kita tuh lagi seperti apa ya? Gitu, kok kita merasa hampa gitu. Setelah kita menyadari, oh iya, kenapa kita merasa hampa? Ternyata ada berbagai gejala, ada berbagai permasalahan yang sampai saat ini belum kita keluarkan. Ya, gitu. Lalu ada penerimaan. Kita harus menerima setiap pengalaman emosional tanpa menghakimi atau menolak. Itu adalah hal wajar ketika kita merasa marah, merasa gelisah, ya, merasa happy. Itu adalah hal yang wajar sekali karena namanya manusia itu memiliki berbagai macam emosi dan itu tidak boleh kita tolak. Tapi bagaimana caranya kita mengekspresikan perasaan itu dengan cara yang baik? Ya, kita harus express feeling nih. Kalau misalkan kita marah, apakah kita harus marah-marah kepada orang yang tidak bersalah? Kalau misalkan kita lagi punya masalah di luar, apakah kita harus marah-marah kepada murid? Kan tidak seperti itu ya. Tapi bagaimana caranya kita mengekspresikan perasaan kita di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat juga. Dan selanjutnya ada dekat kepada Allah. Di sini kita karena seperti itu, jadi kita Allah dalam setiap proses kesadaran dan pemaknaan di dalam hidup. Ya, yang selanjutnya ada kekuatan dan resilient. Kita harus mendukung regulasi emosi, resiliensi dan kesehatan mental secara menyeluruh. Ketika kita sudah bisa menerima, kita sudah bisa menyadari, maka jiwa itu akan merasa tenang. Ya, bukan hanya untuk remaja saja. Ketika kami tim dari pengabdian ini membuat buku panduan dari mindfulness, itu kita juga merasa muhasabah diri saja. Ketika saya menulis terkait buku panduan ini, Bu Hafsah juga menulis menyempurnakan terkait dari panduan ini, kita sama-sama belajar. Oh iya, ternyata ketika kita menghadapi seseorang, kita harus punya jiwa yang tenang. Karena ketika kita memiliki jiwa yang tenang, kita akan menghadapi segala sesuatu di depan kita itu dengan tenang. Next. Nah, apa aja manfaat dari mindfulness ini khususnya untuk remaja? Yang pertama, dekat dengan Sang Pencipta, yaitu menemukan makna hidup, harapan, tujuan, dan optimisme. Ya, bukan sedikit dan tidak sedikit juga siswa yang mengalami demotivasi, apalagi di kalangan pesantren ini. Ya, santriwati juga pasti akan lebih sering mengalami demotivasi, homesick seperti itu. Karena apa? Karena mereka yang namanya tidur di kolong, sering bersinggungan dengan temannya, ada saja permasalahan
yang kegiatannya monoton, mungkin yang akan membuat mereka merasa jenuh. Tapi bagaimana cara kita untuk merefresh kembali motivasi dari anak-anak remaja tersebut? Nah, lalu ada penerimaan diri, membentuk konsep diri yang jauh lebih positif. Berpikir positif juga meningkatkan ketahanan psikologis menghadapi tekanan. Kadang ketika kita mengalami suatu masalah, kenapa sih harus saya yang mengalami masalah itu? Kenapa harus saya mendapat ujian itu? Tapi tanpa kita sadari bahwa dari semua ujian yang kita hadapi itu memiliki makna. Ya, selain itu juga self awareness, mengenali pikiran, emosi dan perilaku diri sendiri. Ada gratitude, rasa syukur, di mana kita memperkuat emosi positif dan kepuasan hidup di dalam kehidupan sehari-hari, dan regulasi emosi, di mana regulasi emosi ini sangat penting dimiliki oleh kita semua, bukan hanya remaja. Ya, apalagi kita sebagai tenaga pendidik yang kita akan mengajarkan kepada anak didik kita harus memiliki regulasi emosi yang positif dulu, gitu. Nah, di mana di sini kita akan mengarahkan respon emosi menjadi lebih adaptif, ya. Next. Ada 5 tahapan regulasi emosi. Yang pertama, situation selection, di mana kita harus memilih situasi yang mendukung respon emosi yang positif. Ya, yang selanjutnya ada situation modification. Jadi kita harus memodifikasi nih bagaimana caranya kita untuk mengurangi dampak negatif menjadi dampak yang positif. Itu bagaimana caranya? Kita harus bisa berinovatif, berkreatif. Juga untuk memilih bagaimana kita memodifikasi situasi menjadi lebih tenang. Yang selanjutnya ada attention deployment, arahkan fokus perhatian secara sadar, jadi kita mendistraksi. Kalau di keperawatan jiwa itu ada yang namanya di kecemasan itu distraksi dengan relaksasi nafas dalam juga bisa, dengan hipnotis 5 jari juga bisa. Untuk apa? Untuk menghilangkan emosi-emosi atau pikiran-pikiran negatif dari yang dialami oleh remaja tersebut. Lalu selanjutnya cognitive change, kita mengubah cara pandang terhadap situasi. Biasanya kalau misalkan ada terapi dengan cara menggambar nih, bebaskan saja remaja itu dengan menggambar. Apa sih yang mereka gambar? Dari gambar tersebut minta dijelaskan apa makna dari gambar yang sudah mereka buat, apa tujuannya mereka menggambar itu, sehingga mereka akan merubah cara pandang mereka terhadap segala situasi yang ada di depannya. Lalu respon modulation, sesuaikan respon fisiologis dan perilaku. Jadi setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, yang mana kita tidak bisa menyamakan satu sama lain gitu. Oke, next. Nah, di sini ada penerimaan dan berdamai. Hadir pada pengalaman tanpa menghindar atau menghakimi. Yang pertama, non-attachment. Kita harus lepaskan keterikatan, jangan terikat, jangan mengekang. Tapi di sini jangan lepaskan keterikatan berlebihan pada masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Ya, kadang anak-anak tuh mau melangkah aja takut. Bu, takut saya gagal. Bu, saya takut nantinya kalau misalkan, kadang anak-anak suka gini, ada yang mau bertanya nggak di kelas, pada diem. Padahal kita nggak tahu di dalam dirinya itu banyak sekali pertanyaan, tapi apa? Tapi mereka takut sama temennya, masa nanya yang kayak gitu aja ditanyain, masa yang kayak gitu aja nggak tahu gitu. Kadang banyak sekali rasa takut yang dimiliki oleh anak-anak. Lalu non avoidance, ya, berani menghadapi kesedihan, kekecewaan, marah atau takut secara lapang. Ya, jadi karena mereka takut gagal, takut kecewa. Nah, di sini kita harus lebih yakinkan lagi, gak apa-apa gagal, nanti kita coba lagi, gak apa-apa sedih, itu adalah hal yang wajar, itu adalah emosi kalian yang harus dikeluarkan, gak boleh dipendam. Gak apa-apa mau nangis silahkan, tapi nangislah secara wajar gitu. Lalu non judgment, jangan menghakimi dan harus ada toleransi. Ya, di sini harus ada toleransi terhadap segala sesuatu yang terjadi, tidak menghakimi pengalaman dan tetap hadir secara sadar. Ya, lalu ada willingness, bersedia berubah dan memperbaiki diri secara ikhlas. Nah, di sini ada menemukan keseimbangan jiwa di dalam mindfulness, karena kita harus sadar secara apa? Secara dari kolbunya,
ya, dari akalnya juga dari jiwanya. Percuma sekarang pintar, tapi kalau tidak punya hati untuk apa? Percuma sekarang hatinya baik tapi tidak punya akal juga tidak akan menjadi suatu kesatuan yang sempurna, walaupun manusia tidak ada yang sempurna, tapi dari ketiganya ini harus saling mendukung, ya, gitu. Percuma sekarang kita punya hati, punya, tapi jiwanya sakit, ya. Ada yang pintar, ada yang hatinya baik, tapi dia ada di rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena jiwanya terganggu. Jadi semuanya ini harus balance, harus seimbang. Next. Nah, di sini ada tahapan dari mindfulness. Kita sudah masuk ke dalam intervensinya. Ya, tahapan dari mindfulness di sini ada yang pertama pasti persiapan atau pra-interaksi. Sebelum kita melakukan interaksi kepada remaja, kita harus siap dulu. Ya, sebagai mediatornya kita harus siap dulu gitu. Habisnya harus siap di mana kita harus menyiapkan ruangan yang tenang, ya, bersih dan mematikan gadget gitu. Jaga kebersihan dan hormati nilai peserta. Jangan memaksakan. Kalau misalkan pesertanya sudah nggak mau, jangan dipaksakan untuk mengikuti intervensi ini. Lalu ada tahap orientasi, dimulai dari perkenalan. Jadi kita harus ada trust dulu nih, harus ada kepercayaan dulu. Ketika sudah percaya, maka itu semuanya akan keluar. Kalau misalkan ada ketidakpercayaan, buat apa kita melakukan intervensi ini? Kalau misalkan terapis dan pasiennya itu misalnya tidak percaya, jadi tidak akan ada titik temunya gitu. Next. Nah, di sini ada pembersihan. Di dalam pembersihan itu ada niat, ada muhasabah, dan ada taubat. Jadi kita akan membersihkan jiwa. Lalu di kesadaran fisik ada body scan, ada detoksifikasi. Lalu kepasrahan, kita ada di tahapan ridho dan doa. Lalu ketenangan itu relaksasi nafas dalam dan tawakal. Nah, di sini langkah yang pertama itu niat. Pasti segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini pasti juga diawali dengan niat, ya. Tenangkan diri dengan relaksasi nafas dalam, bersihkan jiwa, teguhkan niat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu ada muhasabah, di mana kita melakukan introspeksi perbuatan, ucapan, dan emosi tanpa menghakimi diri sendiri. Jadi pada tahap muhasabah ini kita bisa menyiapkan kertas atau buku yang mana mereka bisa mencurahkan semua emosi-emosi negatif atau emosi-emosi yang sebelumnya belum pernah dikeluarkan, karena akan banyak sekali hal-hal yang mereka pendam gitu. Jadi di sini kita fasilitasi, kita berikan buku atau kertas untuk coretan mereka mengeluarkan semua isi hatinya, apa yang ingin mereka keluarkan, apakah dari masa lalunya ada hal-hal yang belum selesai gitu. Nah, itu harus dikeluarkan pada tahap muhasabah. Yang selanjutnya tahap tobat. Kita di sini harus menyadari dari semua kesalahan yang sudah kita tuliskan, mereka menyadari lalu menyesali dan berkomitmen tidak mau mengulangi kesalahan tersebut dan kita memohon ampun. Sebenarnya untuk mindfulness ini kita selalu lakukan di sholat 5 waktu, ya. Tapi anak remaja ini kadang udah sholat itu assalamualaikum nggak jelang gitu ya, Bu. Jadi jarang ada yang duduk dulu, banyak sekali yang seperti itu. Mungkin termasuk saya juga masih belum bisa fokus gitu ya, Bu. Nah, lalu di ridho, terima takdir dengan lapang, yakini ada hikmah, perbaik sangka kepada Allah. Di ridho ini juga berkaitan dengan tahapan taubat. Jadi kita harus bisa ridho dan ikhlas. Tahapan yang paling inti dari mindfulness itu adalah ridho dan ikhlas menerima semua hal yang terjadi, baik yang positif maupun yang negatif. Yang selanjutnya ada doa. Kita khusyuk dan yakin bahwa Allah mengetahui keadaan serta memberikan pertolongan. Lalu ada body scan. Yang membedakan di sini adalah body scan. Apa sih body scan itu? Dari semua hal yang sudah terjadi yang kita tuliskan di dalam muhasabah itu akan muncul suatu sensasi fisik seperti pusing, mual, batuk-batuk, nangis. Tapi kebanyakan yang sudah pernah kami lakukan intervensi ini lebih ke mereka merasa pusing dan nangis. Mereka nangis menyadari bahwa semua
emosi-emosi yang dia tahan itu ternyata membuat dirinya yang saat ini itu tidak berkembang, tidak mau maju, banyak takutnya gitu. Nah, banyak juga yang merasa pundaknya kaku, bergetar karena apa? Karena terlalu banyak yang tertahan di dalam dirinya. Gitu. Lalu detoksifikasi. Nah, detoksifikasi ini kita juga membersihkan dari hasil body scan itu. Bagaimana cara kita kalau misalkan pusing, bagaimana cara kita menghilangkan pusing dari semua emosi-emosi yang telah dikeluarkan. Tenangkan diri dan rasakan pertolongan Allah itu dalam melepaskan ketegangan jiwa. Next. Yang selanjutnya relaksasi, karena kita sudah tadi ke body scan, detoksifikasi, di situ adalah momen-momen yang krusial yang banyak sekali. Kadang kalau saya menangani banyak itu tidak tertahan, jadi idealnya itu biasanya satu terapis itu 5 orang untuk bisa menahan itu. Jadi kadang ada yang nangisnya itu tidak terkontrol, jadi kayak menjerit, terus ada yang batuk, bahkan ada yang sempat sampai muntah seperti itu. Nah, di sini kita melakukan relaksasi nafas, tarik nafas dalam secara perlahan dan keluarkan secara lembut, ulangi hingga tubuh benar-benar rileks dan tenang. Di dalam relaksasi ini bukan hanya tarik nafas dalam, tapi kita juga harus menyadari dengan ikhlas dan juga ridho. Lalu ada tawakal. Setelah berusaha maksimal, serahkan hasil akhir ini kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun harapan dan ketenangan batin yang hakiki, di mana di tawakal ini kita harus terus mengulang. Jadi bukan hanya saat ini saja, tapi juga kita harus mengulang kegiatan ini di saat kita merasa kok saya cemas ya, kok saya merasa gak karuan ya hatinya. Nah, disitulah kita bisa melakukan mindfulness ini. Boleh sebelum tidur, boleh juga di sepertiga malam gitu. Nah, inilah 9 tahapan dari mindfulness spiritual, mindfulness berbasis spiritual. Nah, yang terakhir itu nanti ada terminasi. Di sini ada evaluasi. Bagaimana sih cara kita mengevaluasinya? Setelah sesi berakhir, berikan penguatan yang positif atau reinforcement positif. Itu kita berikan pujian, kita berikan motivasi, sehingga ketika anak itu demotivasi, motivasinya menurun, itu minimalnya mereka merasa ada support system nih yang menguatkan mereka, sehingga ketika di sini sedang jenuh, homesick gitu, mereka bisa muncul lagi ketenangan jiwanya untuk mau terus memiliki energi-energi yang positif. Jadwal dan kontrak waktu ini harus selalu ada, lalu ada dokumentasi. Next. Nah, di sini take home message-nya ada beberapa pesan. Yang pertama, sadari terima pada tubuh, pikiran dan perasaan tanpa menghakimi. Lalu kita harus dekat dan kita harus memiliki makna. Jadikan doa sebagai sumber kekuatan serta temukan hikmah perjalanan, tenang dan berserah ya. Napas teratur, ikhtiar maksimal, ditutupi dengan tawakal. Nah, ini adalah tahapan dari mindfulness berbasis spiritual yang mana nanti ini akan diberikan kepada santri di pesantren ini gitu. Jadi selain sistem yang akan diberikan untuk mengetahui bagaimana sih tingkat kesehatan mental di sini, tapi juga kita memberikan edukasi dan juga intervensi untuk menangani hal tersebut. Jadi bukan hanya kita menerima hasilnya saja, tapi kita juga harus memberikan feedbacknya juga bagaimana untuk menangani hal tersebut. Oke, itu untuk mindfulness berbasis spiritual. Di sini finding inner peace itu berhenti sejenak, tarik nafas, sadari, terima dan berserah. Semoga menjadi langkah kecil menuju kesehatan mental dan ketenangan jiwa. Untuk selanjutnya nanti ada video yang lebih jelasnya dari video animasi edukasi yang akan ditampilkan dari sistem. Itu saja Bapak Ibu untuk mindfulness spiritual berbasis spiritual. Untuk lebih dalamnya besok akan langsung kita aplikasikan ke siswa. Itu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mindfulness itu apa? Latihan untuk menyadari apa yang sedang kita rasakan, menerima keadaan, dan belajar mengelola respons kita. Kalau mindfulness berbasis spiritual Islam, kita juga melibatkan Allah dalam proses ini. Mindfulness berbasis spiritual merupakan latihan kesadaran terhadap kondisi tubuh, pikiran, dan perasaan dengan menggunakan pendekatan spiritual seperti niyat, muhasabah, taubat, doa, tawakal, dan lain. Jadi aku nggak harus menghilangkan semua emosi negatif. Bukan. Kamu belajar menyadari dan menerimanya, lalu berusaha merespons dengan lebih baik. Mindfulness juga membantu proses regulasi emosi. Berarti aku bisa belajar mengubah cara merespons masalah. Betul. Tapi, gimana kalau kamu belajar untuk mengenal mindfulness? Nanti kita belajar bareng-bareng. Mau banget ya? Oke, ayo kita belajar teknik mindfulness. Kita cari tempat yang nyaman. Cari posisi yang nyaman. Punggung tegak, lalu tarik nafas perlahan. Latihan dilakukan di tempat yang tenang dan nyaman dengan mengurangi gangguan. Pertama, lihat. Ya Allah, aku ingin membersihkan diriku dari emosi negatif dan menjadi lebih baik. Niat dilakukan dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan, dan ditujukan kepada Allah. Dua, muhasabah. Sekarang, mari kita lakukan muhasabah. Coba evaluasi dirimu. Apa yang perlu kamu perbaiki? Aku sering marah, berpikir negatif, dan kadang melampiaskan emosiku ke orang lain. Sadari kesalahan itu tanpa terus menyalahkan dirimu. Yang penting, kamu mau memperbaikinya. Muhasabah adalah proses introspeksi untuk mengenali kekurangan dan kesalahan diri. Ya Allah, aku menyesali kesalahan yang pernah aku lakukan. Ampuni aku dan bantu aku untuk tidak mengulanginya. Taubat berarti menyadari kesalahan, menyesal, memohon ampun, dan memiliki komitmen untuk memperbaiki diri. Tapi, kenapa semua ini harus terjadi? Kadang kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi. Tapi kita bisa belajar menerima dan tetap berusaha. Ridho berarti menerima keadaan dengan lapang dada dan meyakini bahwa setiap ujian memiliki hikmah. Aku akan mencoba menerima apa yang sudah terjadi. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi masalahku. Tunjukkan jalan yang terbaik untukku. Doa merupakan permohonan kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan keyakinan bahwa Allah mengetahui keadaan hamba-Nya. Sekarang, perhatikan tubuhmu. Rasakan apa yang muncul. Bahuku terasa tegang. Sadari saja. Jangan lawan atau menghakiminya. Body scan membantu seseorang menyadari sensasi dan respons tubuh dengan penuh perhatian. Pada tahap ini, seseorang diajak untuk tetap tenang dan menyadari respons tubuh maupun emosi yang muncul. Aku merasa lebih lega. Biarkan dirimu merasakan prosesnya dengan tenang. Sekarang tarik nafas dalam. Dan keluarkan perlahan. Relaksasi membantu mengembalikan keseimbangan tubuh, pikiran, dan emosi. Rasanya jauh lebih tenang. Setelah berusaha, jangan lupa untuk berserah diri kepada Allah. Jadi aku tetap harus berusaha, tapi
tapi hasil akhirnya aku serahkan kepada Allah. Ya, itulah tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Aku akan berusaha melakukan yang terbaik dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Mindfulness berbasis spiritual tidak hanya dilakukan ketika mengikuti sesi latihan. Latihan ini dapat dilakukan kapanpun dan dalam kondisi apapun, terutama ketika kita merasa sedang tidak baik-baik saja. Jadi, aku bisa melakukannya kapanpun aku membutuhkannya. Betul. Yang penting, lakukan dengan sadar dan sesuai kemampuanmu. Mindfulness bukan berarti hidup tanpa masalah. Namun, mindfulness membantu kita belajar menyadari perasaan, menerima keadaan, mengelola emosi, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik Ibu Bapak, mohon perhatiannya kembali. Kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu penandatangan serah terima BST dan kerjasama PKM oleh pihak Politeknik Negeri Subang dan juga Pondok Pesantren Madarikul Ulum. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Madarikul Ulum yang telah bersedia bekerjasama dengan pihak Politeknik Negeri Subang. Kita lanjut ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita laksanakan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, baik dari saya selaku pembawa acara maupun selama kegiatan ini berlangsung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.